Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, yang tertulis pada kitab 1 Petrus 3 ayat 8. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Latar belakang daripada surat ini adalah merupakan nasihat daripada Rasul Paulus kepada keluarga-keluarga Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Britania, dan Asia Kecil. Dia terkhusus pada perikop ini menyampaikan pesan kepada jemaat yang hidup dalam satu keluarga suami istri. Hidup bersama suami istri dinasihatkan agar, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan saja kepada istri disampaikan oleh Rasul Petrus, tetapi juga kepada suami disampaikan juga agar, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian Bapak dan Ibu, yang menjadi renungan kita tadi adalah hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata maksudnya dalam hal ini bukan berarti kita tanpa perbedaan. Memang kita terlahir ke dunia ini dengan mempunyai latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Tentu saja cara berpikir dan sikap kita berbeda satu dengan yang lain. Akan tetapi di dalam nats ini dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Lalu bagaimana dengan perbedaan-perbedaan isi hati dan pikiran setiap orang, di mana masing-masing ada perbedaan seperti yang dijelaskan tadi. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan itu harus bisa kita persatukan. Persepsi antara satu dengan lain, kalau mau hidup rukun dan damai, hendaklah perbedaan-perbedaan itu disepakati bersama. Ada pertemuan, ada saling pengertian satu dengan yang lain, ada komunikasi, di mana perbedaan-perbedaan itu haruslah menjadi sehati dan sepikir. Kalau kita memang mau hidup berdampingan dan hidup damai sejahtera. Kemudian yang paling terpenting lagi adalah supaya saling mengasihi. Karena kasih itu adalah satu pengikat yang paling utama dalam kehidupan. Kehidupan di dalam keluarga maupun kehidupan bersama di masyarakat. Kalau sudah saling mengasihi, maka
perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah di antara kita, itu akan bisa dibicarakan, dimusyawarahkan, dikomunikasikan sehingga terjadilah sehati, sepikir. Karena sudah ada saling mengasihi. Di mana di dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, itu dituntut juga adanya komunikasi dengan cara kelemah lembutan. Karena pada umumnya setiap orang tidak senang apabila diperlakukan dengan kasar. Oleh karena itu, sampaikanlah pendapat dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang antara satu dengan yang lain. Sehingga ada saling pengertian di antara orang-orang yang berbeda tersebut. Dan setelah kelemah lembutan, perlu adanya kerendahan hati kepada sesama kita. Ada rendah hati. Rendah hati maksudnya bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder namanya. Rendah diri itu merasa tidak mampu. Akan tetapi yang diminta di sini adalah rendah hati. Di mana untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain, disampaikan dengan penuh kasih, dengan kelemah lembutan, dan dengan rendah hati. Sehingga terjadilah yang namanya sehati sepikir. Inilah yang disuarakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang saya sebutkan tadi. Dan termasuk juga bagi kita pada saat ini, itu firman Tuhan juga ditujukan kepada kita agar kita juga dapat hidup sebagai kelompok, sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai keluarga, suami istri, agar kita dapat bersatu, sehati sepikir, saling mengasihi dengan lemah lembut. Itulah kunci utama yang disampaikan oleh Rasul Petrus agar hidup itu sebagai suami istri dapat utuh. Dan terutama di dalam satu rumah tangga keluarga itu harus berdaulat di dalam keluarganya. Tidak boleh ada campur tangan oleh pihak-pihak ketiga. Tidak boleh campur tangan oleh pihak lain. Baik itu oleh saudara, maupun oleh orang tua, maupun oleh mertua, maupun oleh tetangga. Tidak boleh yang namanya intervensi. Yang boleh intervensi kepada keluarga, suami istri, adalah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang boleh intervensi. Dan harus kita minta Tuhan Yesus Kristus mencampuri keluarga kita. Justru kita yang meminta Tuhan Yesus Kristus mencampuri keluarga kita. Intervensi kepada keluarga kita. Agar keluarga kita menjadi keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi, saling menyayangi, saling pengertian, saling menopang satu dengan yang lain, saling berlaku lemah lembut, adil. Itulah keluarga yang diinginkan oleh semua kita, baik oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, baik pribadi lepas pribadi. Itulah keluarga yang diharapkan, keluarga yang utuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita
untuk dapat kita hayati dan kita laksanakan. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu nomor 481, Tekuni dan Berbuatlah Terus. Itu judulnya. Tuhan mula teladan bagimu yang mengasihi aku dan engkau, nyawanya dikorbankan bagimu, di kayu salib menggantikanmu, berlimpah kasih dicurahkannya, memberikan kita hidup bahagia. Hayati kasih Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu. Kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.